Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi ini dia berarti. Boleh Bapak Ibu jadi di unmute sendiri ya. Bapak Ibu akan menanggapi ataukah mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan, tidak harus di-mute sepanjang waktu sampai akhir sesi ya. Nanti kelasnya jadi sepi ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Ali, sesi kita pagi ini, dan ini jadi pertemuan kita yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kita perlu saling kenal minimal ya. Tapi mungkin karena ini bukan sesi pertama pertemuan di antara Bapak Ibu ya. Kemarin sudah sempat kita pembukaan kapan Pak Ali? Kemarin ya Pak Ali ya? Kemarin Mbak, kemarin. Baik, kemarin ya, oh ya. Berarti kemarin, tapi sudah ada materi kebijakan? Belum? Sudah. Langsung sudah kemarin Pak ya? Kapus juga teknis langsung bicarakan Mbak Lia. Oh, sudah sempat ini ya. Berarti sudah artinya Zoom-nya sudah lumayan nih, sempat lihat teman-temannya di antara satu angkatan ini, ataukah mungkin ada grupnya juga kan Bapak Ibu sudah ini ngirimkan video perkenalan ya, sudah nyimak perkenalan teman-teman yang lain Bapak Ibu? Sementara Mas Opel belum edit Mbak Lia. Oh, tapi masing-masingnya sudah ngirimkan sudah ya ngirim, Pak Ali ya, seperti biasanya itu di Telegram sudah. Oke ya, paling tidak kan yang sudah sempat ngirimkan video perkenalan sudah sempat saling simak. Kalau saya lihat di layar nih, ada beberapa yang sudah pernah jumpa ya. Ini di sini ada Pak Parman, ada Bu Hadijah. Mudah-mudahan saya nggak salah ngingat ini. Tetapi lebih banyak yang saya belum pernah ketemu ini. Mohon maaf ya. Pak Ilham kayaknya sekilas dulu kayaknya di Dompu mau ikut diklat, kayaknya nggak jadi ikut diklat gitu kayaknya. Entah ini siapa, itu aja saya yang kenal ya. Ini kayaknya mungkin saking pemain lama kalau bisa dibilang, ini kalau sudah yang mau ke pengawas, niatnya ke pengawas itu kan kayaknya sudah sekian lama gitu ya di guru udah iya. Jadi biar ndak mandek ya di guru atau di kepala sekolah, kepala madrasah mungkin ya, biar bisa ada pengembangan lagi, akhirnya memilih ke pengawas, dan memang juga tentunya karena kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jadi karena kita tidak hanya seminggu, 2 minggu, tapi lumayan panjang pelatihan kita Bapak Ibu, sekian waktu nanti ke depan kita akan sama-sama belajar ya. Di angkatan ini Bapak Ibu tentunya meskipun kita tidak bertemu secara langsung, karena kita memanfaatkan media-media virtual seperti ini, tetapi paling tidak ada kebersamaan di antara kita semuanya ya, terutama Bapak Ibu, teman-teman di satu angkatan ini, supaya bisa saling support sehingga sesuai dengan motivasi awalnya mengikuti pelatihan ini, dan tentunya proses belajar kita benar-benar kita bisa lalui bersama secara nyaman dan kondusif ya. Nyaman dalam arti Bapak Ibu tentunya kita pahami kita ada kesibukan yang lain ya, apalagi dengan posisi sekarang ini sudah artinya pembelajaran sudah jalan, Bapak Ibu mesti bagi waktu ya supaya tetap pelatihannya bisa diikuti, anak-anak di sekolah tidak terabaikan seperti itu ya. Jadi paling tidak kita mesti bisa sama-sama saling mengingatkan ya, satu sama lain supaya tetap kita bisa bareng nih ya menyelesaikan semua pemenuhan tugas dan seterusnya, itu Bapak Ibu bisa lancar semuanya ya. Jadi kita perlu membangun kebersamaan di sini. Oke. Sudah saling kenal Bapak Ibu satu sama lain di sini? Belum. Belum, tapi kan sudah ada video perkenalan itu yang dikirim di grup, biasanya di grup
Telegram itu biasanya masing-masing itu mesti ngirimkan video perkenalan, jangan dilewati aja, di scroll, dilewat skip gitu ya. Tapi oh ada video masuk lagi, dilihat, ditonton, oh ini namanya Bu Suryati, oh ini namanya Pak Pase gitu ya, ini Bu Jumaah. Sebentar, ini Pak Jumaah. Jumaahnya Bapak ya, ketutupan background ini enggak kelihatan tampilannya, kurang jelas ya. Akhirnya tuh kan seperti ini saya akhirnya salah nih. Enggak terlihat jelas. Ternyata Pak Jumaah ya, bukan Ibu ya. Mohon maaf gitu, Pak. Nah, ini paling tidak Bapak Ibu mesti apa ya, minimal ingatlah, oh kita di kelas ada Pak Made Padme, ada Pak Dewe, ada Pak Nyoman ya, ada Bu Hadijah, Pak Jisnawing ya. Itu Bapak Ibu tolong ya, meskipun hanya lewat Zoom meeting, paling tidak Bapak Ibu mencoba mengenal teman-teman di satu angkatan ini. Gimana kita bisa solid kalau kenal aja enggak gitu ya, tahu nama aja enggak, seperti itu ya. Apalagi dengan Bapak Ibu nih dari masing-masing Bali, NTB, NTT. Ada yang NTT-nya Pak Ali? Sebenarnya enggak ada, Pak. Oh, enggak ada NTT-nya. Enggak ada sama sekali. NTB aja ini. Oh, berarti kebetulan nih angkatan ini Bali, NTB. Nah, itu dia kan masing-masing artinya tempat tugasnya macam-macam, ini beragam, pasti dari segi pengalaman juga pasti banyak hal yang bisa di-sharingkan satu sama lain ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu mencoba untuk mengenal satu sama lain ya. Oke, saya ini dulu ya. Jadi karena ini sesi pertama, kita nggak yang teori begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau slide sebenarnya sudah saya unggah, tetapi ada kesalahan teknis kemarin 2 hari yang lalu ternyata, tapi sudah saya unggah kembali. Kalau masalah yang agak sedikit-sedikit berteori nanti silakanlah dibaca sendiri ya, tetapi paling tidak momen kesempatan ini karena waktu kita pendek ya, hanya 1 jam kurang lebihnya, mohon maaf. Jadi kita manfaatkan untuk bisa paling tidak Bapak Ibu kenal satu sama lain, kemudian kita punya komitmen belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya tampilkan dulu sekilas nih. Oke, ya sebenarnya sih kalau kita punya waktu panjang Bapak Ibu, jadi intinya memang kita ingin berkomitmen ya, artinya punya komitmen bersama sebagai kontrak belajar kita bersama, bukan hanya komitmen 1-2 orang, tetapi semua dari artinya masing-masing menyampaikan dan kita mencoba merumuskannya sebagai atau kesepakatan bersama Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak sebenarnya kalau fokusnya di sini adalah kita ingin ya mengarahkan pada peningkatan kompetensi kepribadian dan sosial sebagai seorang calon pengawas, karena kan jelas ya Bapak Ibu gitu, pelatihan ini dalam rangka persiapan nanti bisa terjun ke pengawas. Oke, tapi sebelumnya mungkin ya mumpung saya nggak lupa, di sini untuk di angkatan 3 itu yang sudah pengawas ada siapa Bapak Ibu? Boleh kami tahu? Yang sudah pengawas? Yang sudah dipengawas? Sebenarnya belum ada, masih guru semua. Belum ada Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu di-unmute untuk jawab, untuk nanggapi? Belum ada. Belum ada mungkin Bu, Belum karena ada, ini kita Bu. ikut calon pengawas. Kegiatan ini kan calon pengawas. Ya kita calon pengawas, otomatis Calon belum pengawas ada kita yang jadi semua. pengawas. Iya. Jadi Yang mudah-mudahan aja nanti diangkat jadi pengawas. Iya. Amin, amin, amin. Iya, memang diklatnya calon pengawas, tetapi ada beberapa mungkin yang kalau dari pengalaman kemarin memang ada yang sudah pengawas, karena memang secara ketentuan peraturan itu ada tuntutan mesti mengikuti diklat calon pengawas banyak. ya. Kalau untuk yang ini apa namanya,
karena belum ini ya, memang belum diklat, tetapi sudah diangkatnya itu di atas 1 Juli kalau nggak salah, 1 Juli 2017 gitu. Jadi memang ada yang posisi sudah di pengawas tapi karena belum punya sertifikatnya jadi mesti mengikuti di sini ya. Jadi seperti itu. Oke, kebetulan di angkatan ini berarti belum ada yang di pengawas ya. Jadi ini nanti kita belajar bersama Bapak Ibu sama-sama ya. Kita mencoba untuk memahami, menyelami sebenarnya bagaimana sih nanti secara tugas pokoknya dan seterusnya ya. Oke, berarti tidak ada yang sudah di pengawasnya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi nanti paling tidak ya dalam rangka peningkatan kompetensi kepribadian dan sosial Bapak Ibu sebagai seorang calon pengawas sehingga nantinya Bapak Ibu paham ya bagaimana menjalankan tugas pokoknya dan karena Bapak Ibu akan sangat dekat dengan teman-teman guru yang mana itu adalah bagian pembinaan kepada teman-teman guru tersebut, Bapak Ibu juga memiliki tanggung jawab besar bagaimana Bapak Ibu ikut menciptakan sekolah atau madrasah itu supaya terbangun student well-being. Ya, kalau kita bicara student well-being itu sebenarnya mungkin secara mudahnya kita artikan itu adalah bagaimana kita membangun kondisi yang nyaman belajar untuk anak-anak seperti itu ya, karena anak-anak itu kan beragam potensi dan macam-macam ininya ya, artinya bakat dan ketertarikannya ya. Ada yang percaya dirinya bagus, ada yang kurang ya, ada yang interest di mata pelajaran A, ada yang kurang suka di mata pelajaran B dan seterusnya. Tetapi nah itulah bagaimana Bapak Ibu sebagai pengawas nanti yang mendampingi teman-teman guru, yang membina teman-teman guru itu bisa memberikan penguatan-penguatan yang nanti sama-sama akan bermuara ke arah student well-being seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menciptakan kondisi nyaman belajar, senang belajar gitu ya, ketertarikan belajarnya bagus gitu ya, sehingga mereka ingin terlibat secara aktif dalam pembelajaran ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan penguatan-penguatan kepada para guru itu dalam rangka teman-teman guru nanti bisa menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan lebih maksimal ke anak-anak atau peserta didik seperti itu. Intinya di sana ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu kita perlu perkenalan ya. Jadi ini dari Bali dan NTB. Nah, kalau teman-teman Bali bisa jadi nih sudah ternyata begitu ditengok di sini, oh ternyata Pak Pasa ikut juga, oh ternyata ya Ibu Ayu ikut juga seperti itu ya. Mungkin dari yang sudah sempat disimak baik di perkenalan di grup Telegram ataukah dari Zoom yang kemarin itu beberapa itu sudah bisa mengenali, oh ada Ibu siapa aja yang ikut atau Bapak siapa aja yang dikenal ya. Mungkin boleh ada yang perwakilan untuk mencoba memperkenalkan teman-teman yang sudah sempat dikenal Bapak Ibu. Sekalian kita bisa lihat nih kan di layar ya. Sementara karena nggak bisa ketemu, cukup pandangi atau mencoba mengenali dari tampilan di layar. Oh ada Bu Diani, ada Bu Zubaida, oke. Ya mungkin silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ayo biar nggak sepi kelasnya kita, boleh. Mungkin ada yang mau mencoba, saya sudah kenal Ibu ini, Bapak ini, ataukah walaupun baru ketemu dari kemarin ada sudah dari pembukaan, kemudian ada materi kebijakan, sudah sempat kenalan juga, ada kesempatan kemarin mungkin sempat ngobrol-ngobrol santai setelah materi kebijakan. Itu Bapak Ibu mencoba saya. Selamat pagi Bu. Selamat Pagi. pagi Amalia, saya dari Bali, Kemenag Gianyar. Dari Gianyar. Panggilannya Ibu siapa Bu? Bu Ayu? Bu Ayu Lis. Bu Ayu Lis, dari sekian teman-teman semua di satu angkatan ini yang sudah Ibu kenal, siapa saja Bu? Yang jelas yang saya kenal teman-teman dari Gianyar. Selain dari Gianyar, nggak ada yang kenal. Ini semua wajah-wajah baru.
Dari Gianyar yang di angkatan ini ada banyak ya, Bu? Coba, Bu. Ada 5 orang teman saya, Made Rajendra, De Agus Calo, Dewa Brata Tapo. Sebentar. Pak Made Rajendra. Ya, Sebentar. Oke, saya tampil. Ya, Pak Made Rajendra. Terus? Pak De Agus Selamat Calo. pagi. Pak De Agus ya, Oke. ini teman saya, senior saya. Oke. Terus siapa? Pak Darto. Halo, di Pak mana Darto. ya? Pak Darto mana Pak Darto? Selamat. Oh, Pak Nyoman Darto. Ya. Agak kurang jelas ya kena Selamat pagi Bu Amalia. Selamat pagi Pak. Siapa lagi, Saya Bu? saya Lalu Purnama Pak Bu Amalia. Oh, Pak Lalu Purnama. Pak Lalu Oke. Purnama Bu Amalia. Oke. Saya Pak Lalu Purnama dari Mataram Bu Amalia. Oke. Saya dipanggil Baik, Pak Pak. Wawan. Saya dipanggil Pak Wawan. Wawan. Pak Lalu Wawan Purnama dipanggil. tapi panggilannya Pak Wawan. Oke, Iya. biar lebih akrab. Wawan. Oke. Iya. Oke. Nah, untuk sementara di kelompok ini baru saya kenal kawan-kawan dari Mataram dan sebagian dari Lombok Barat Bu Amalia. Kalau yang dari Oke. Mataram ada Pak Sirojul Hadi. Ada Pak Sirojul Hadi Pak yang mana Sirojul ya? Hadi. Sudah hadir? Pak Sirojul Hadi sudah hadirkah? Boleh mungkin nanggapi unmute. Belum ada ya? Pak Sumber Hadi. Pak Sumber Hadi boleh nanggapi Pak Sumber Hadi, mungkin sapa teman-teman. Pak Winardi Belum ada ya? satu. Pak Winardi. Pak Winardi, yang mana Pak Oke. Winardi boleh disapa? Pak Nasri Anggare. Pak Nasri Anggara Nasri, itu ada dari di angkatan sini? Angkatan Angkatan sebelah kayaknya. angkatan 4. Oh, angkatan 4 nggih. Oh, angkatan 4. Angkatan 4. Iya, jangan salah kamar ya Pak. Iya. Oke, Karena terima kemarin ada kasih. saya lihat beliau. Ya, di pembukaan mungkin ya, karena masih gabungan. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Lalu Purnama. Purnama Lalu benar Purnama. ya? Ya. Oke, Pak Lalu Purnama. Oke, Pak, terima kasih. Ada ya teman-teman yang lain? Saya Pak Made Padme. Pak Made Padme. Ya, baru satu yang saya kenal itu Pak Arnaya itu. Oke, sebentar. Pak Made Padme. Oke. Assalamualaikum Mbak Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sayhun Lombok Timur. Pak Sayhun Lombok Timur. Nggak jelas ini kelihatan tampilannya Pak. Ya, Wajahnya kelihatan gelap jadi enggak terlalu jelas kelihatannya. oh gitu. Oke. Ya enggak apa-apa, nanti kita lihat di video perkenalannya. Oke. Anunya ya agak gelap ya, gelap sekali. Ya, betul ini. Iya, membelakangi sinar sepertinya itu. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Pak Dewa mana Pak Dewa nih? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, silakan. Jadi nanti Bapak Ibu mencoba untuk ini ya, paling enggak tahu nama masing-masing teman di sini ya. Jangan artinya tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun. Oke, Pak Nasrun. Jelas. Pak Nasrun SPDI. Om Swastiastu. Saya tidak disebut-sebut namanya oleh Bu Amalia. Terima kasih. Dari Lombok. Ya, swastiastu Pak De. Di Lombok Timur. Oke. Pak Nasrun itu Pak mana Nasrun. Pak Deali? Pak Nasrun teman saya Bunda Haji Hirmas ini. Iya, jadi teman-teman kita, Ya, teman kita dari Lombok bareng-bareng. Timur juga ini. Sama Lombok Timur Bu Amalia. Oh, ini Pak Nasrun di sini. Nggih, Pak Hismas. Mas Wadi Bunda. Nggih. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Nah, ini kan
Ternyata nggak di ini, nggak harus dipasang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah ada beberapa teman yang kita kenal seperti Ibu Hadijah SPDI yang dari Bima, Pak Sirajul Hadi kebetulan sering ya ketemu di diklat. Pak Sirajul Hadi sudah hadir? Mau nanti chat nih ini assalamualaikum. Saya nampak di sana. Oh, niki nemene. Ya, sama Ibu Hadijah SPDI yang dari Kota Bima atau Kabupaten itu lupa yang mengat alamatnya itu. Kebetulan pernah satu kamar sama beliau ikut Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, jadi nanti dilanjutkan lagi perkenalannya mungkin di grup Telegram ya, karena waktu kita singkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kayak gini kan enak ya. Bu Amalia, bisa usul ini. Gimana Bu Pak? Amalia. Iya Pak Ya, Gede. kami usul. Bagaimana kalau putar salah satu video perkenalan di antara teman-teman kita supaya kita bisa nonton bareng. Satu saja. Gimana Pak? Gimana Pak? Bagaimana kalau kita putar salah satu video pertemanan kita, salah satu saja. Pilih, silakan Bu Amalia yang pilih. Kita nonton bareng di sini. Bagaimana? Oke. Waktunya terbatas. Jadi saya juga enggak tahu video perkenalannya, kebetulan kayaknya saya belum gabung di grup Telegramnya, mohon maaf ya. Ya, kalau saya kayaknya sudah digabungkan di yang angkatan 4 kayaknya ya, kalau di Telegram sudah lengkap perkenalannya Bu Amalia. Angkatan 3 saya yang belum gabung, jadi saya belum tahu, belum sempat simak video perkenalannya. Nanti silakan teman-teman ya di grup Telegram itu. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam kenal Bu. Dari Lombok Barat, Min 1 Lombok Barat. Luar biasa, Lombok Barat, semangat. Ya, semangat. Salam kenal juga sama Pak Mas Budi. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah saling sapa. Nggak harus saya paksa, ternyata semuanya aktif ya teman-teman di angkatan 3 ini sudah ada tanda-tanda, berarti nggak harus di opera-opera Pak Diali. Jadi, tapi Bapak Ibu sayangnya tadi saat mengawali Zoom itu ternyata kehadirannya itu lumayan nih lama kami menunggu ya, sudah lewat 15 menit itu masih banyak yang belum hadir. Jadi tolong Bapak Ibu dengan semangatnya ya masing-masing ini. Kalau mohon maaf Bu Amalia, kami tidak sengaja telat masuk, kami lihat di link tadi karena agak kebingungan sedikit. Oke, tapi alhamdulillah cepat kita masuk ini. Ya. Mohon dimaklumi Bu Amelia, insya Allah kami akan disiplin baik waktunya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bu Amalia, mau tanya sedikit nih Bu Amalia, boleh? Iya Bu, tanya apa Bu? Tadi malam sekitar jam 21 kata teman-teman ada pretest, saya tidak ikut pretest yang semalam Bu, gimana ini? Oke. Nggak gimana-gimana Bu. Iya dah, ada Bu Amalia, kami dari Dompu. Oke, Bu. Tidak apa-apa Bu Jubeda. Masih kita ingat. Pretest percobaan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ali, salam kenal Pak Ali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam kenal Pak, saya dari Bali. Bagaimana? Salam sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya. Salah rasanya. Bapak Ibu. Saya kenal dengan Pak Parman ya. Pak Parman, halo, masih Halo Halo Bapak Ibu. Di Semarang ya. Oke, baik Bu Ayu Lis. Bapak Ibu, kalau saya sapa dengan halo, silakan dijawab dengan apa biasanya kalau kita ketemu di diklat? Hai. Ya. Oke, baik Hai Bapak Bu Ibu. Amelia.
Nggih. Jadi karena waktu kita terbatas supaya nanti artinya sempat ya semuanya tersampaikan ya, terutama lagi kita perlu membangun komitmen belajar bersama ya. Oke, untuk perkenalannya nanti disambung lewat Telegram ya. Silakan saling sapa semuanya biar kenal satu sama lain ya. Kemudian biar enggak lupa, kebetulan karena hari ini kita masih ketemu hanya di BLC atau di dinamika kelompok, untuk pretestnya nanti mungkin silakan untuk yang belum itu nanti Bapak Ibu segera menyusul. Ya, ini masih awal nih, kita masih berikan kesempatan. Tapi untuk sesi-sesi materi, kalau kita sudah masuk ke materi inti, mungkin panitia sudah sempat menyampaikan, tolong disimak saya dulu ya. Jadi untuk materi inti itu mungkin teman-teman panitia sudah sempat sampaikan saat overview. Jadi untuk materi ya Bapak Ibu akan bisa berlanjut materi inti 1, materi inti 2, materi inti 3 ya. Kita biasanya berikan kesempatan 2 sudah dibuka. Materi inti ketiga Bapak Ibu bisa ikuti atau bisa buka saat tugas di 1 itu sudah terpenuhi, sudah lengkap seperti itu ya. Sama hal dengan misal ada tes gitu ya Bapak Ibu, jadi sudah ada batasan waktunya, makanya kita di awal lah kita penuh permakluman gitu ya. Artinya masih adaptasi nih Bapak Ibu dengan sistem belajar kita gitu ya. Apakah dengan LMS, apakah dengan info-info yang harus Bapak Ibu cermati lewat grup Telegram gitu dengan jadwal-jadwal yang sudah ada gitu ya. Kita mencoba untuk berkomitmen bersama, tetap harus artinya kita berusaha untuk mengikutinya tepat waktu ya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang memang sudah terjadwal atau diatur oleh panitia terutama ya. Nah, untuk pretest silakan yang memang belum ya, untuk Bapak Ibu semuanya nih, tidak untuk hanya untuk Bu Zubaidah, untuk teman-teman yang lain yang belum sempat pretest silakan segera nyusul untuk pretest ya, supaya tidak kosong, supaya kita tahu bagaimana awal Bapak Ibu artinya masuk di pelatihan CAWAS ini ya, untuk mengetahui artinya ada gambaran awal dah untuk masing-masing di Bapak Ibu ya. Tapi kemudian untuk yang sesi-sesi berikutnya, tugas segala macam silakan, itu sudah ada batasan waktu, Bapak Ibu berusaha untuk memenuhinya tepat waktu. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang Ibu Amelia sudah ditutup itu untuk pretestnya? Ya, memang ya. Jadi nanti kami cek dulu dan kami akan koordinasi dengan panitia. Ya, nanti panitia yang menginfokan lebih detailnya ya. Karena kita sebenarnya ingin mencoba tepat waktu dari awal ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi paham kita akan ada permakluman-permakluman, tetapi tentu kita mencoba bisa memenuhinya tepat waktu dan seterusnya sesuai dengan target di masing-masing ya. Disinilah kesempatan kita Bapak Ibu, kita coba untuk merumuskan komitmen belajar bersama. Ya, komitmen belajar bersama ya. Saya persilakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini kan tidak hanya sekali ikut diklat ya, karena ini pasti udah perjalanan sekian waktu, Bapak Ibu sudah pengalaman mengikuti diklat, di mana setiap pelatihan kita perlu ada komitmen belajar bersama, yang kita mungkin kemarin arahannya itu ke arah norma ya, norma positif dan negatif ya. Kita coba rumuskan bersama Bapak Ibu, tetap usulannya dari masing-masing Bapak Ibu, tetapi kemudian kita sepakati sebagai kontrak belajar bersama satu kelas ini, satu angkatan ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya langsung saja pandu karena waktu kita terbatas. Sekali lagi mohon maaf, pertemuan Zoom kita kali ini waktunya terbatas. Nanti kita usahakan jam 9 kurang 5 paling maksimal itu sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Mohon permakluman, kami ada seminar jam 9. Oke, untuk komitmen belajar bersama ya, kita coba rumuskan bersama. Ini masih mumpung nih kita masih di artinya gabung semuanya, bisa saling simak dan bisa saling menanggapi ya. Untuk komitmen belajar kita, oke, norma positif, ada norma positif dan norma negatif Bapak Ibu ya. Langsung saja saya persilakan, silakan yang mau mengusulkan untuk dimasukkan di norma positif dan negatifnya apa saja, saya persilakan satu persatu, tolong supaya juga kita efektif memanfaatkan waktu satu persatu. Silakan sebutkan nama dulu, mengusulkan apa ya, saya persilakan Bapak Ibu.
Untuk norma positif, artinya hal-hal yang perlu kita ingat, artinya kita pedomani supaya kelas kita kondusif nih. Di mana Bapak Ibu kita akan ada sesi Zoom untuk pendalaman materi, kita ada materi-materi yang sudah kita unggah di LMS, itu membutuhkan kemandirian Bapak Ibu untuk mencoba mempelajarinya dulu secara mandiri, baru nanti kita bahas lewat pendalaman materi saat Zoom meeting, seperti itu ya. Dan akan ada tugas-tugas yang perlu dikerjakan, artinya Bapak Ibu mencoba secara materinya sebenarnya ya lewat penugasan itu, dan tentu akan ada batas waktunya. Akan ada tugas yang dikerjakan secara mandiri, akan ada tugas yang bisa didiskusikan bersama dalam kelompok. Nah, itu tentunya akan ada nilai-nilai yang mesti artinya kita bangun di setiap proses itu, itulah yang coba kita tuangkan sebagai norma positif di sini, ataukah norma negatif. Kalau norma negatif berarti yang menjadi pantangan kita, artinya jangan untuk dilakukan oleh Bapak Ibu ya, seperti itu. Saya pikir ini bukan hal yang baru ya. Silakan, saya persilakan. Tadi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung sebutkan nama saja. Nama saya Sayhun dari Lombok Timur. Pak Sayhun, mengusulkan apa? Sudah jelas ya sekarang? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Norma positif yang pertama, hadir tepat waktu. Oke, hadir tepat waktu. Yang kedua, ketika belajar HP di silent. Oke. Ada lagi? Sudah? Cukup dua aja dulu, nanti yang lain. Oke, terima kasih Pak Sayhun. Silakan dilanjut teman yang lain. Selamat Saya pagi, Bu. kumpulkan dulu. Pagi. Selamat pagi. Silakan. Selamat pagi. Silakan langsung sebut nama Nama usulannya. Madera Jenderal. Pak Madera Jendra. Ya. Mungkin Oke, Pak Madera Jendra. Ya, untuk yang positifnya saya usulkan sama seperti Dokter tadi, disiplin, kemudian tanggung jawab. Oke, disiplin, tanggung jawab, kemudian aktif, kreatif, dan bersemangat. Oke, kemudian apa bedanya aktif, kreatif, bersemangat? Kalau aktif itu kan selalu apa yang kegiatan itu selalu kita ikuti. Kreatif itu kan perlu semangat enggak? Ya, kalau kreatif itu kan tidak mesti harus diberitahu oleh orang lain, tapi kita sendiri harus berusaha untuk aktif sendiri, kreatif. Kalau orang yang aktif, kalau orang yang kreatif, ada semangatnya enggak? Punya semangat yang bagus enggak? Ya, pasti. Ya, yang semangatnya enggak usah kita masukkan ya, artinya terwakili oleh aktif dan kreatifnya. Oke, Pak Madera Jendra, terima kasih. Ada lagi tambahan? Selalu bekerja sama. Lanjut, Pak siapa? Pak Jusnawing ya? Iya, bekerja Kebetulan kelihatan nih. Pak Jusnawing, kerjasama ya, kita perlu kerjasama. Meskipun kita hanya lewat Zoom meeting, tetapi akan ada sesi-sesi diskusi kita. Mungkin nanti teman-teman akan kita breakout ya, di beberapa sesi itu akan ada breakout, kita mencoba untuk diskusi kelompok. Oke, terima kasih Pak Jusnawing. Hanya kerjasama atau ada lagi tambahan? Cukup. Oke, teman yang lain mau disambung? Sedikit Bu Amalia. Nama, langsung sebut nama. Saya persilakan, baru silakan Bapak Ibu menyampaikan. Saya Bu. Arifin. Assalamualaikum. Saya Bu Hadijah dari Bima. Oke, jadi yang langsung nyebut nama yang saya dengar ya, sebut nama Bu Hadijah. Bu Hadijah, silakan. Apa yang mau diusulkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk sisi positifnya saya ingin menyampaikan keikhlasan yang diutamakan. Karena dalam mengikuti seluruh kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini perlu adanya keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, komitmen untuk melaksanakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang Assalamualaikum. Langsung sebut nama sehingga saya bisa persilakan. Pak Zainal Arifin. Ya, begini, misalnya ada hal-hal yang sangat mendesak ini, Mbak Amalia. Oh, betul. Misalnya ke toilet. Ya, mohon kompromi dari panitia.
ketika kita meninggalkan meeting Zoom misalnya. Oke, itu saja. Terima kasih, itu aja, makasih. Terima kasih. Iya. Pak Hirmas, Bu. Pak Hirmas, Bu. Pak Hirmas. Pak Hirmas, Haji Hirmas. Pak Hirmas. Haji Hirmas Wadi. Mana ya orangnya ya? Oh, Pak Hirmas. Nggih, Pak Haji, silakan. Nggih, silakan Pak Hirmas. Usulannya apa? Oke, tadi kalau saya aja ya tetap ada gangguan-gangguan misalnya, Bu. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu, tadi disebutkan oleh teman, kalau ada pelaksanaan seperti ini harus komitmen, harus tepat waktu. Tapi ketika ada gangguan dalam diri kita, ya minimal lah dimaklumi lah, Bunda. Dimaklumi dalam hal-hal misalnya keterlambatan yang kita laksanakan ketika ada perintah atau tugas dari sana lah, Bu. Oke. Itu barangkali, Bunda. Oke, baik. Jadi begini ya, saya langsung menanggapi yang Pak Haji Hirmas ya, Bapak Ibu ya. Jadi tentu ya, pasti kita ada permakluman di hal-hal seperti itu ya. Artinya karena kita sudah maklum, kita belajarnya lewat virtual begini, pasti akan ada kendala, terutama itu biasanya itu adalah di masalah jaringan dan segala macam. Tetapi tentu kembali, Bapak Ibu sudah bisa mengatakan kita ada komitmen bersamanya, kita ada komitmen masing-masing. Kita masing-masing kita punya komitmen dan itu juga kita ingin untuk menguatkan komitmen bersama kita di satu angkatan ini seperti itu ya. Jadi hal-hal prinsip Bapak Ibu tetap dengan komitmennya masing-masing, tetapi kalau masalah teknis ya, terkendala teknis itu tetap tentunya yang penting disampaikan, itu diinformasikan seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Silakan saya berikan disampaikan tadi itu tepat ada tambahan sedikit ini. Tadi pagi saya sudah tiba-tiba jaringan terputus. Mungkin hal seperti itu yang tidak bisa. Tidak apa-apa. Ya, Pak Jusnawing. Baik, terima kasih. Tetap ya, bukan kita artinya begini Bapak Ibu, kita sama-sama mengingatkan gitu ya. Bisa jadi juga mungkin saya terlambat juga gitu ya. Niatnya tidak terlambat seperti itu. Hal-hal teknis seperti itu kan itu di luar prediksi ya. Artinya kalau masalah jaringan dan seterusnya tetap yang penting artinya ada komunikasi baik ke panitia atau ke kami seperti itu. Intinya tidak apa-apa, boleh ya, tetap tentu kita yang bukan juga yang kaku jam 7 ya jam 7 hadir semua berat gitu ya. Tentu semuanya tetap kita menyesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan sebagai media belajar kita. Oke, itu tetap bisa diterima Bapak Ibu ya. Yang penting intinya ada komunikasi. Udah itu aja. Ya, tetap sama-sama bisa saling ingatkan, bisa saling bantu untuk menyampaikan seperti itu ya. Oke, ada lagi. Kita masih bicara norma positif. Ya. Pak Wawan. Pak Lalu Purnama nih Bu Amalia. Pak Wawan. Ya, Pak Wawan. Pak Lalu Purnama silakan. Usulkan apa? Ya, tambahan saya masukannya untuk norma positif. Gimana kita dalam menyampaikan apa istilahnya? Pendapat dengan cara kekeluargaan dan kebersamaan, kekeluargaan dan kebersamaan. Berarti dari sisi penyampaian kita perlu apa tuh yang diusulkan? Menyampaikan dengan suasana yang kekeluargaan dan keakraban, kebersamaan. Oke. Kita harus sama-sama saling jaga ininya ya. Apa ya? Atau mungkin disimpelkan aja dah sopan santunnya gitu ya. Bahasa yang sopan. Ya. Beradab. Kita sudah artinya untuk perwakilan artinya yang Pak Lalu Purnama maksudkan, kita tahu ya bagaimana adabnya gitu ya, bagaimana memposisikan atau bagaimana cara penyampaiannya itu mungkin kita wakili dengan sopan dan santunnya ya. Terima kasih Bu Amalia. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Halo Mas Awal, Lomba Tengah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa? Mungkin bisa disepakati nanti norma positifnya. Pak Rupawan. Ya sebentar. Pak Pasat Bu. Nggih. Pak Pasat Bu. Nggih Pak.
Pasal. Oke. Ya, mohon izin. Oke, nggih. Dari sekian masukan teman-teman itu tentang norma positif, mungkin kita bisa sepakati dulu sebelum masuk ke negatif. Apa Ya. Oke, ya. apa Ini saja dia yang sekarang usulan mau- teman itu yang menurut kita akan bisa jadikan kesepakatan. Ya, terima kasih. Bu. Oke. Oke. Ya, nah ini sekarang saya mau florkan lagi ke Bapak Ibu. Tadi diusulkan hadir tepat waktu, HP di silent, disiplin, tanggung jawab, aktif, kreatif, kerjasama, keikhlasan, komitmen, ngumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian kalau ada ingin izin ke belakang itu diizinkan. Kemudian bagaimana penyampaian dalam forum ini supaya bisa saling menjaga tetap dalam suasana akrab dan kekeluargaan itu ya yang tadi kita arahkan ke sopan santunnya. Oke, kita tuliskan dulu sebagai komitmen, artinya mencoba untuk menyepakati sebagai komitmen belajar. Oke, untuk hadir tepat waktu mungkin bisa diwakili oleh disiplin ya Bapak Ibu ya. Ya, Hadir tepat disiplin. waktu, Bu. ya. Disiplin ya Bapak Ibu ya. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Ya, bisa, Bu. Termasuk berdisiplin pakaian itu. Oke, semuanya ya kita artikan secara ini artinya lengkap universal. ya, tidak Secara hanya masalah global tepat saja. waktu, tetapi semuanya ya dari segi bagaimana Ya. Bapak Ibu menghadiri Zoom ini menggunakan pakaiannya ya walaupun nggak ketemu tetapi kan tetap secara Kelihatan. pantas untuk dilihat. Kemudian terkait dengan juga kegiatan belajar kita, ada tugas ya, ada batasan waktu. Tentunya kita mengikuti secara disiplin ya untuk pengaturan waktu dan seterusnya. Oke, disiplin. Kemudian HP di silent, saya pikir itu masalah teknis nanti bisa Masuk diatur ke disiplin. masing-masing ya. Apa itu mau dimasukkan atau tidak perlu? Tidak perlu, Bu. Tidak perlu, Tidak perlu ya. Silakan masing-masing diatur ya Baik. supaya tidak terganggu ya. Kembali ke Paling disiplin enggak diri aja, Bu. Oke, saya ingatkan itu saja ya masalah antara mute dan unmute itu ya saat kita artinya ada yang sedang berbicara, artinya Bapak Ibu belum perlu menanggapi, mungkin di mute dulu. Tetapi nanti saat Bapak Ibu ingin menanggapi, ingin ada yang disampaikan gitu ya, itu boleh di unmute masing-masing. Kita inilah artinya sama-sama nyaman ya. Kalau memang kiranya bising suara di sekitar Bapak Ibu, kita mute dulu selagi kita memang belum ada hal yang harus segera disampaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggung jawab mau dimasukkan ya. Ya. Masuk, Tanggung jawab saya masuk pikir tanggung penting jawab. ya. Tanggung jawab, Kemudian Mulia, ya. aktif. Ya, aktif. Ya, Aktif, Masuk, Bu, masuk. kreatif, kerjasama, saya pikir ya, kerjasama ya. Kemudian komitmen ngumpul tugas tepat waktu, saya pikir sudah terwakili dengan kata tanggung Disiplin. jawab, disiplin, Disiplin dan tanggung jawab. aktif, itu ya. Kalau keikhlasan mau dimasukkan atau enggak? Susah diukur, Bu. Ya, jadi kita kembalikan Keikhlasan. saja. Ini jadi satu hal yang mewarnai komitmen kita ya. Itu sebenarnya Ya. didasari rasa ikhlas masing-masing. pribadi masing-masing. Sebenarnya kembali ke Masing-masing motivasinya saja. masing-masing Iya, ya. pribadi masing-masing. Oke, baik. Saya pikir itu saja. Sama sopan santunnya kita masukkan ya, menjaga Santun sopan masuk. santunnya ya. Oke, kita sudah ketemu norma positif, norma negatif. Langsung saja, silakan. Saya norma negatif, Bu. Ya, silakan langsung. Merokok, Langsung Bu. nama. Merokok. Nama Pasat Agus. Ya. Ya, Norma walaupun negatifnya satu dari saya, Bu. Merokok. Oke, jadi Bapak Ibu memang pernah kita nemukan gitu ya, tapi memang bukan saat kita sudah ini jalan begini ya, tetapi saat mungkin agak menunggu waktu gitu ya, itu kelihatan sedang ngerokok. Tentunya itu artinya secara etika kurang pas ya, apalagi kita sesinya kita mau ada artinya Zoom meeting dalam rangka belajar gitu ya, kenapa harus sambil merokok. Oke, baik, ada yang usulan lain? Makan sama minum. Siapa ini? Sebutkan nama Bapak Ibu. Ya, Zainal Arifin. Oh, Pak Zainal. Ya, sambil Pak Zainal, apa, makan Pak? mungkin tidak diperbolehkan kita sambil makan sambil dengarkan meeting Zoom-nya. Oke.
Terus ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Ribut. Tidak memotong pembicaraan orang ketika mengusul. Oke, memotong pembicaraan tiba-tiba. Apalagi? Ribut di kelas. Ribut kayak gimana tuh Pak? Misalnya pas WI menyampaikan pembelajaran tidak dimut. Sudah tahu di belakangnya berisik gitu ya? Ya. Enggak di mute gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang lain silakan. Saya ini Bu. Ada usulan? Siapa? Siapa ini yang ini usulkan lagi ada? Bu Hajah Sulhiah mau masuk itu, Bu Hajah Sulhiah. Ya, saya ini menambahkan sedikit. Sudah masuk ini suara saya? Ya, Bu Hajah Sulhiah. Sedikit masalah norma negatif. Ya, tidak meninggalkan kegiatan ini. Tidak meninggalkan kegiatan dalam pertemuan. Oke. Tidak mengumpulkan tugas itu. Oke. Sudah? Ya, silakan. Kalau tidak memberi izin kalau keluar dari kegiatan ini. Mengenai itu sudah meninggalkan tempat Zoom pada waktu meeting tanpa izin. Ini aja Bu Amalia. Nggih, terima kasih Ibu. Oke. Nggih, baik. Bapak Ibu, saya dari Haji Hirmas Bunda. Dari Haji Hirmas terakhir bareng. Nggih, Pak Haji Hirmas silakan. Begini Bunda. Profesor Mohon maaf. Kita ini tua-tua Bunda, di atas 40 tahun semua ini, guru lagi penyebutannya. Kalau kita berbicara masalah norma-norma negatif, kita terikat dengan norma positif itu, Bu. Kita paham dengan norma positif itu ketika disebutkan tentang disiplin, HP di silent, tanggung jawab, aktif, kerjasama, insya Allah yang negatif itu akan terabaikan ya Bunda. Betul. Kalau saya enggak perlu secara terperinci seperti itu, kecuali anak SD barangkali Bunda, mohon maaf Bunda, kecuali anak SD SMP lah ya, cocok diperincikan seperti itu. Betul sekali Bu Amalia. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih ya. Oke, saya ini dia bedanya belajar dengan anak-anak dengan belajar dengan orang dewasa Bapak Ibu ya. Jadinya kita florkan dan kita berdasarkan kesepakatan gitu. Nah, sekarang kalau memang seperti itu, saya tadi kan tetap harus tetap florkan karena biasanya ada yang namanya norma positif dan norma negatif, terutama kalau kita adakan klasikal. Tetapi kalau memang sudah ada usulan seperti ini, kalau kita sudah berkomitmen dengan hal-hal prinsip yang diusulkan di norma positif, sebenarnya itu tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang negatif akan muncul. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Berarti kalau seperti itu, apakah Bapak Ibu cukup kita sepakati di norma positif, itu jadi komitmen utuh Bapak Ibu, jadi tidak akan ada lagi muncul yang namanya, kalau kita berdisiplin, tanggung jawab segala macam, kita ada sesi Zoom segala macam, nggak ada lagi yang istilahnya santai-santai sambil ngerokok. Apalagi tampil di layar gitu ya, ataukah sambil makan gitu ya, tapi bukan artinya dilarang makan dan minum gitu, apalagi terutama minum gitu ya, tetapi tentu bisa diatur kalau memang Bapak Ibu belum sempat istirahat, artinya pas break istirahat perlu makan siang atau sarapan, mungkin disegerakan sebelum Zoom kita mulai supaya tidak mengganggu di tampilan layar seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau seperti itu kembalikan kepada Bapak Ibu, berarti tidak perlu kita rumuskan norma negatif Bapak Ibu. Iya betul sekali Bu, abaikan saja yang norma negatifnya. Oke, jadi Pak Rupawan nih kayaknya dari tadi pengen nanggapi tapi lambat ininya suaranya masuknya. Maaf Bu. Gimana Pak? Saya beda sedikit Bu, mohon maaf. Pak Pasak saya Bu, ya. Saya bukan berarti tidak setuju dengan pendapat rekan saya untuk penulisan di norma negatif. Intinya dalam sebuah komitmen belajar ini
Dua hal ini harus tersirat, yaitu norma positif dan negatif. Hanya saja sesuatu yang memungkinkan fatal di saat kegiatan PJJ ini yang bersifat negatif, mari itu kita buat juga sebagai rambu-rambu kecil. Artinya sekarang kalau tidak salah tadi ada 6 sampai 7 norma positif, yang negatifnya kita cukup buat 3 saja yang memang logika kita masuk dari sekian masukan itu. Dan juga jangan ada kata tidak di norma negatif, karena itu sudah ada kata negatif. Contoh seperti saya usulkan di awal, merokok, jangan ada kata tidak merokok, karena sudah norma negatif itu merokok itu aja. Itu menurut saya. Maaf Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Pase. Oke, ya saya pahami Bapak Ibu. Tapi kalau saya boleh juga ini artinya untuk menyingkirkan mohon maaf suara saya barusan gangguan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Ya, tetapi kemudian setelah saya melihat apa yang diusulkan, artinya jangan sambil makan, minum, merokok, kemudian memotong pembicaraan, kemudian ribut atau meninggalkan Zoom tanpa izin gitu ya, tidak mengumpulkan tugas segala macam itu. Kalau sebenarnya kalau bisa dicermati, kita runut, sebenarnya semuanya sudah di norma positif ya, norma positif. Jadi mungkin mohon maaf Pak Pase, karena ini dia tadi ada usulan kita bukan anak kecil yang harus didikte satu per satu. Jadi saya kembalikan bahwa ini jadi komitmen Bapak Ibu. Ya, tidak perlu terlalu banyak omong, tidak perlu terlalu banyak diingatkan, tetapi tetap perlu saling mengingatkan. Tetapi artinya kalau kita bisa sederhanakan dengan bahasa, nggak perlu terlalu cerewet gitu ya Bapak Ibu ya, itu ya, ya nanti kita akan panjang nih waktunya, prosesnya akan ada ketemu waktu di mana semangat Bapak Ibu mulai turun, ataukah Bapak Ibu ketemu kesibukan yang sangat padat di sekolahnya masing-masing, itu mulai turun lagi, sedangkan ada tugas-tugas yang harus ada deadline waktunya seperti itu. Artinya artinya kita perlu tetap saling mengingatkan, tapi bukan artinya cerewet seperti itu ya Bapak Ibu, yang artinya bahasa saya saja. Kita ngomongnya ini ya, itu the point aja Bapak Ibu ya. Jadi mungkin cukup sudah, biar nggak kita berpanjang-panjang. Jadi norma positif saja kita rumuskan Bapak Ibu ya, yang tadi sudah saya sampaikan: disiplin, tanggung jawab, aktif, kreatif, kerjasama, sopan santun. Kalau Bapak Ibu ingat di masing-masing nilai itu ya bisa dipahami bersama. Nggak, kalau sudah Bapak Ibu sama-sama saling menjaga etika masing-masing, sopan dan santunnya, nggak akan ada lagi yang tiba-tiba memotong pembicaraan di tengah-tengah tanpa izin atau meninggalkan Zoom tanpa keterangan yang jelas seperti itu. Udah, itu sih ya. Lanjut ke pemilihan perangkat kelas. Oke, mohon yang suara agak sedikit mungkin di mute dulu sementara ya, sebelum ada tanggapan yang perlu disampaikan. Kita perlu perangkat Bapak Ibu ya, walaupun ini kita artinya nggak berkumpul dalam satu kelas secara fisik ya, secara langsung gitu ya, tetapi kita tetap perlu ada yang mengkoordinir kita supaya semuanya lebih mudah komunikasinya ke panitia, ke kami para pengajar seperti itu ya. Kita perlu ketua kelas dan sekretaris. Ya, oke Bapak Ibu, ini sudah dari tadi saling simak nih. Mungkin langsung ada usulan ini aja dijadikan ketua kelas. Haji, mari satu. Biar nggak lama-lama. Siapa? Pak Haji Hirmas. Siapa yang mau diusulkan? Bapak Ibu, ayo boleh. Apa memang bisa ketua? Apa memang perlu seperti itu Bunda? Apa langsung udah dikontrol sama apa namanya panitia saja? Perlu. Panitia. Enggak, tetap perlu. Kita dari peserta tetap perlu ketua kelas, kelas dan sekretaris. Bapak Ibu ada usulan ketua kelas? Ya, saya usulkan Bu. Haji Hilmas aja. Nggak usah Bunda sayang, nggak usah. Haji Hilmas Wadi SPD. Kalau saya tertarik saya dengan Pak Purna, Pak Wawan tadi lah. Pak Haji Hirmas, Pak Haji Hirmas. Pak Haji Hirmas. Pak Wawan. Pak Haji Hirmas, ya Pak Haji Hirmas.
Pak Haji Sepakat Hirmas. bisa, Pak Haji Hirmas. Ya. Sebentar, yang sepakat dengan Pak Haji Hirmas silakan raise hand. Assalamualaikum. Silakan raise hand. Silakan Ali raise Muhammad Tawal dari hand. Lombok Tengah. Halo, Bu Amalia. Nggih. Lalu Muhammad Tawal Lombok Tengah. Ya. Nggih, Pak Lalu Muhammad Sawal. Saya usul kalau bisa untuk yang menjadi ketua ini diambil dari mereka yang sudah menguasai IT. Paham? Betul Pak, betul, ya. betul Pak. Ya, jadi sehingga dia bisa koordinir nanti lewat Telegram atau lewat apa ya kapan apa aja. Terima kasih Bu Amalia, itu saja dulu. Nggih, terima kasih. Usulan juga Bu Amalia. Assalamualaikum Bu Amalia. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Jadi usulan diterima, yang menguasai IT nanti kita pilih sekretarisnya yang seperti itu. Ketua kelas Pak Haji Hirmas, silakan raise hand. Siapa yang sepakat raise hand? Ayo. Halo Mbak Amalia. Nggih. Saya usulkan dulu Pak Dewa, saya ini yang dari luar rumah nih, di Bali. Nggih. Ketua kelasnya Pak Dewa gitu. Oke. Pak Dewa itu yang mana ya? Pak Dewa siapa, Pak? Pak Dewa Nom. Pak Dewa Nom. Ya Pak De. Enggak ada. Assalamualaikum. Pak Wawan aja Bu Amalia. Ketua kelasnya. Ya. Oke, sebentar. Pak Haji Hirmas satu. Yang lain nih gimana? Nggak setuju berarti? Halo, Assalamualaikum Bu Amalia. Saya usul kalau bisa menjadi ketua itu dari luar rumah. Nanti sekretarisnya diambil dari Lombok. Nggak harus tuan rumah Pak, apalagi ini Zoom-nya Pak. Udah harus tuan rumah, sudah. Udah gini aja, Bapak Ibu sebentar. Mohon maaf, Bapak Ibu sebentar. Kalau saya lemparkan terus, ini nggak jadi-jadi, nggak sepakat-sepakat. Apalagi yang ditunjuk. Nanti udah nggak usah saya, yang lain, yang lain. Ayo dong balik lagi komitmen belajar. Orang dewasa itu nggak perlu didikte terlalu banyak, nggak perlu dikasih omongan terlalu banyak. Tetapi ayo nggak usah ditunjuk, nggak usah saling lempar. Tetapi udah saya saja jadi ketua kelas. Bukan artinya menyombongkan diri, tetapi justru enggak apa-apa saya jadi ketua kelas supaya gampang nanti koordinasi dan seterusnya kita tanggapi secara positif Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Oke, saya tanyakan sekali lagi Pak Haji Hirmas, kita jadikan ketua kelas, setuju tidak? Ya, setuju Bu. Setuju Bu. Oke. Ya, Pak Haji aja. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jadi supaya enggak semata-mata saya yang nunjuk. Ya. Baik, ya intinya Pak Haji Hirmas nanti enggak sendiri kok. Tetap kita sekian bersama-sama dengan teman satu angkatan ini, tetap sama-sama saling support ya. Hanya komandannya nih Pak Haji Hirmas gitu ya. Sekretaris, ayo Bapak Ibu, saya kan enggak terlalu paham nih siapa yang IT-nya bagus. Langsung saja. Langkah bagusnya. Ya, mungkin Bapak sendiri aja, mungkin Bapak Ibu yang kawan dari paham Bali dengan IT. kawan dari Bali Sekretaris. Ya. Oke. Dari Lombok. Jadi gini, yang intinya kita tanggapi secara positif ya, Bapak Ibu ya, catat kuncinya itu ya. Kira-kira teman-teman yang saya ini bersedia jadi sekretaris supaya lancar kelas kita ini. Nanti bukan artinya harus bantu seperti apa, tidak. Tetapi kalau memang ada hal-hal yang kita perlu ini kan selesaikan bersama, paling tidak teman sekretaris dan ketua itu bisa bantu teman-teman yang lain ya. Silakan, siapa yang berkenan jadi sekretaris? Pak Dewa lah cocok Mbak Amalia. Ya IT-nya bagus. Pak Dewa siapa? Dewa Pak Dewa Nom. itu yang dari Bali. Mana ini Dewa Anom? Dewa yang mana? Itu bagus IT-nya itu. Pak Dewa Kade Anom. Nah, Pak Dewa Anom. Iya. Teman-teman sudah saling kenal ya. Ayo Bapak Kalau Ibu, saya usulkan siapa? Pak Madera Jenderal Bu, dia IT-nya bagus. Pak Madera Jenderal.
Pak Madera Orang muda Jendra. juga. Oke, Ya. Pak baik. Madera Jendra, wakil dari Bali. Ya, setuju. Oke, Pak Madera Jendra. Beliau Oke, aktif Pak juga Madera. di Telegram. Ya, Oke, Dewa. baik. Bapak Ibu, ada usulan Pak Madera Jendra dan tadi Pak Dewa Anom. Saya belum ketemu Pak Dewa Anomnya. Pak Madera Jendra, saya Pak Madera Jendra, kalau kita minta perkenalan jadi sekretaris, bersedia ya? Siap, Bu, siap. Siap, Bu, dia siap. Oke, biar nggak berlama-lama ya. Siap, Oke, baik, Bapak Ibu. Semua Pak Madera Jendra. Iya, harus ini ya. Ada kerelaan, kalau nggak gitu kita nggak selesai, cuman masalah milih ketua kelas dan sekretaris, Bapak Ibu ya. Oke, Senyum, Bu. Senyum, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, Pak Dewa Anom, ini dia Pak Dewa Anom. Oke, Pak Dewa Selamat Anom. pagi. Saya dari tadi diam saja. Selamat pagi Pak Dewa. Sudah terpilih ketua sama sekretaris Pak Madera Jendra. Oke. Dan terima kasih Pak Saigun. Ya. Oke, ini Bapak Ibu, saya ambil alih Silakan, ya, mohon maaf ketua sama sekretaris melanjut. Karena waktunya sudah mepet ini, saya ambil alih. Jadi ketua kelas terpilih Pak Haji Hirmas ya, Pak Haji Hirmas mohon ya kerelaannya ya. Insya Allah siaplah untuk mengkoordinir teman-teman satu angkatan ini supaya kita sukses bersama ya. Dan Pak Rajendra sebagai sekretaris, sudah ya. Nanti Pak Dewa Anom mungkin sebagai koordinator di pelaporan ya. Jadi setiap sesi pembelajaran mungkin di awal nanti ada untuk seksi lapornya, mungkin nanti bisa diminta arahan Pak Ali ya, Pak Dea. Karena kan jam 9 saya harus sudah selesai di sini. Mungkin Pak Ali yang ngajari lapornya, Pak Ali ya. Minta waktu sebentar saja ya. Nanti sama Pak Ali mungkin ya. Pak Anom, Pak Dewa Anom ya. Nanti mungkin silakanlah gimana teknisnya mau digilir atau seperti apa. Tetapi paling tidak ada koordinatornya ya untuk di seksi pelapornya Pak Dewa Anom ya. Untuk mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Oke. Sudah Bapak Ibu, kita sudah berkenalan satu sama lain meskipun belum maksimal, tentu nanti silakan dilanjutkan via Telegram ya, via Telegram. Dan kita sudah punya apa namanya tadi, oke saya tuliskan dulu untuk komitmen ininya, untuk komitmen belajarnya. Nanti mungkin di ini di teman sekretaris Pak Rajendra ya. Pak Rajendra sudah sempat ini nggak menuliskan enggak tadi? Sempat tanggung jawab, kemudian aktif, kreatif. Ya sama sopan santun. Oke, sudah ya Pak ya? Sudah. Oke, baik. Kalau gitu sudah ya, berarti sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti silakan ya, nanti mungkin lewat diskusinya lewat Telegram boleh. Nanti Bapak Ibu bikin yel-yel untuk angkatan ini, untuk yel-yel penyemangat, untuk angkatan di angkatan 3 ya. Silakan bikin yel-yel singkat sehingga nanti mungkin bisa disuarakan atau dipimpin oleh salah satu teman nanti mungkin saat kita ada sesi Zoom gitu ya, di saat mungkin kayaknya sudah agak ini konsentrasinya nurun gitu ya, diselingi nanti yel-yel dan seterusnya ya. Nanti silakan komunikasinya mungkin lewat Zoom, silakan dipimpin Pak Ketua dan Sekretaris untuk bikin yel-yel angkatan. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Ya, bikin yel-yel kan bukan hal yang baru juga ya. Saya pikir Bapak Ibu teman-teman sudah bisa mengkreasikannya nanti secara maksimal. Oke. Untuk di LMS saya sudah unggah ya untuk slide BLC ini karena kita terbatas waktu, terus terang mohon maaf sekali. Hal-hal prinsip yang mungkin perlu masih tetap dicermati mungkin nanti silakan ditengok di slide
yang sudah saya unggah di LMS. Kemudian untuk persiapan materi besok kita akan sudah masuk ke materi inti yang pertama Bapak Ibu. Jadi mungkin silakan Pak Ali, mungkin teknisnya bagaimana, apakah itu sudah bisa dibuka semuanya untuk materi. Saya persilakan, kalau dari saya persilakan untuk dibuka. Seperti itu intinya ya, untuk materi di tupoksi dan etika pengawas silakan bisa dibuka, baik sampai ke penugasannya juga sudah silakan dibuka. Saya persilakan Pak Ali nanti yang ini, yang apa namanya, buka settingannya ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya waktu kita sudah hampir habis, tinggal 2 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan, hal prinsip tetap mau ada yang perlu disampaikan, saya persilakan. Atau tidak, kalau tidak berarti Gaji sebentar Bu, sebelum diakhiri, mungkin untuk mengantisipasi biar tidak ada pertanyaan lagi untuk hari ini, untuk materi BLC ini apakah ada tugas atau bagaimana? Oke, baik, tugasnya itu saja. Kalau gitu bikin yel-yel ya, nanti Pak Rajendra tuliskan normanya, norma positif negatif ya. Norma positif, mohon maaf, norma ini aja apa namanya, jadi komitmen belajar, ditulisnya nggak usah pakai norma, langsung aja komitmen belajar angkatan pelatihan Cawas angkatan 3, komitmen belajar, silakan ditulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan yel-yel angkatannya ya. Tapi dibuat dulu nanti untuk ini, silakan komunikasinya lewat apa namanya, Telegram mungkin, silakan ya bikin ya angkatan ya. Seperti itu ya Pak Made Rajendra, tetapi tidak ada tugas yang harus diunggah di LMS. Ya. Baik, terima kasih Bu. Tapi saya minta tetap itu dibuat ya angkatan. Di lewat Telegram tuh ya. Ya, artinya Bapak Ibu komunikasi, karena Zoom ini saya tidak bisa dampingi ya, sebentar sudah habis waktu. Artinya saya ada tugas yang lainnya, seperti itu ya Pak Rajendra ya. Nanti Pak Haji Hirmas nanti yang koordinir teman-teman untuk bikin yel-yelnya ya. Oke, dan mungkin sebentar belajar untuk itu lapor ya, Pak Ali yang bisa melakukan, saya minta itu cukup ya Pak Haji Rajendra ya, dan teman-teman yang lain ya. Baik Bapak Ibu, ya nanti dibuka, iya Bu, nanti kita buka settingannya ya. Apa-apa hal kurang silakan nanti disampaikan via Pak Ali, lewat Pak Ali atau lewat Telegram sementara. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, waktunya sudah mepet, jadi mohon maaf saya izin undur diri ya, mohon maaf sekali ya, jadi waktunya kayak kejar-kejaran, tetapi kalau nggak sekarang disempetin nanti udah habis sampai sore, nggak akan ada kesempatan untuk Zoom lagi, seperti itu ya, karena besok kita harus sudah masuk ke materi inti. Oke Bapak Ibu, saya tidak buka sesi tanya jawab lagi, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk semua, artinya partisipasi aktif Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan pertemuan awal kita ini Bapak Ibu tetap bisa saling menjaga semangatnya, saling memotivasi, dan bagaimana kita bisa solid bersama ya, mengikuti kegiatan per kegiatan sesuai jadwal, sesuai dengan target kita ya. Sehingga nanti insya Allah sampai akhir kita bisa finish, ketemu di finish bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ke Pak Ali. Saya kembalikan ke Pak Ali. Silakan Pak Ali yang mimpin. Saya izin live langsung ya Bapak Ibu ya.